Emang di zaman yang udah modern macam sekarang ini, pengasapan pakai cerobong asap tradisional gini masih berlaku ya, Fems? Bukan dimanfaatkan sebagai penghangat tubuh loh ya. Tapi, cerobong asap yang ada di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur ini digunakan sebagai pengasapan backlog jamur tiram, Fems. Budidaya jamur tiram ini memang cocok banget nih untuk daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Biasanya, jamur tiram dibudidaya dengan menggunakan backlog kayak gini, Fems. Nama jamur tiram diambil dari bentuk tajuknya yang menyerupai kulit tiram dan berwarna putih berbentuk setengah lingkaran, Fems. Kalau di alam bebas, jamur tiram putih ini biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Gak heran, jamur tiram ini juga kondang disebut dengan jamur kayu. Jangan salah, Fems. Budidaya jamur tiram ini udah mulai diperkenalkan beberapa ratus tahun lalu oleh Louis ke-14 dari Prancis loh. Setelah melewati fase penanaman selama kurang lebih 3 minggu, backlog atau media tanam ini akan terus mengeluarkan jamur setiap hari, Fems. Nah, daunnya lebar dan jumlah tangkai yang banyak jadi penanda jamur ini boleh dipetik. Jangan sampai salah petik jamur yang masih dalam tahap pertumbuhan ya, Fems, atau yang masih piyik-piyik ini ya. Sebelum dijual ke pasaran, jamur tiram harus disortasi dulu. Kalau warnanya nggak putih bersih, disingkirkan dan diperuntukkan masuk ke pasar tradisional aja. Kalau yang cakep-cakep ini sih, udah otomatis diterima sama supermarket. Ya, Fems? Ada diskriminasi nih ceritanya nih. Sebelum ditimbang, batang jamur ini harus dibuang dulu ya, Fems. Maklum, bagian ini nggak bisa diolah karena teksturnya yang keras. Nah, dalam sehari, puluhan kilogram jamur yang bisa dipanen di sini nih. Sekilonya bisa dibanderol sampai Rp30.000. Bisnis yang menguntungkan, bukan? Salah satu kunci keberhasilan budidaya jamur tiram ini berasal dari backlog ini, Fems. Backlog ini adalah wadah tanam untuk menaruh bibit jamur. Mereka juga disebut dengan kantong serbuk kayu berbentuk silinder. Selain serbuk kayu, umumnya backlog ini berisi bahan-bahan seperti dedak dan tepung jagung atau sumber nutrisi lainnya sebagai nutrisi bagi jamur agar tumbuh subur. Nah, bahan-bahan tersebut udah dicampur nih dan disterilisasi sampai akhirnya bisa menumbuhkan jamur tiram. Campuran ini akan dimasukkan ke dalam wadah plastik yang tahan panas. Gak lupa, bagian atasnya dikasih penutup yang bisa dibuka kapanpun tanpa merusak plastiknya. Backlog yang sudah berbentuk seperti botol kaca ini kemudian dipindahkan ke dalam steamer backlog. Tempat ini adalah tempat kukusan yang digunakan sebagai media penyimpanan uap panas. Nah, uap panas ini nih yang bisa mensterilkan backlog jamur. Jangan dekat-dekat ya, Fems. Dari luar aja panas banget nih. Gak heran kalau pengukusan di dalam suhunya harus mencapai 100 derajat Celcius. Setelah diuap, mereka akan didiamkan selama 1 hari. Biar dingin gitu, Fems. Besoknya baru deh bisa ditambahkan bibit. Setelah melewati pembibitan, backlog ini perlu didiamkan dalam ruang inkubasi selama sekitar 1 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, warna backlog akan berubah menjadi putih, Fems. Dan backlog ini siap untuk dipanen. Ini nih, kelebihan jamur ini gak butuh ruang besar. Karena jamur ini dibudidayakan secara vertikal, Fems. Mau ditumpuk berdempet kayak gini, gak masalah. Yang penting, pastikan backlog ini jangan sampai kering ya. Oh iya, kalau budidaya jamur ini dilakukan dengan baik, satu backlog dengan berat 1 kg ini bisa menghasilkan jamur sebanyak 700 sampai 800 gram, Fems.